Balik lagi di podcast Koja Kita. Apaan tuh? Bekoja sambil bercerita. Kali ini kedatangan host si wanita cantik, imut, lucu, dan menggemaskan, yaitu saya, Fiona Esyatanika. Saya berasal dari kelas 11 AKL 1. Dan bintang tamu kita yang berprestasi yaitu Kak Jimmy. Kak Jimmy, boleh dong kenalin diri kakak? Oke, perkenalkan nama kakak Jimmy Juliansa dari kelas 11 UTKP 3. Halo warga perkantoran. Halo. Jadi kakak tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Kak. Oh, kalau di Linggau itu tinggal sendiri atau gimana, Kak? Kebetulan tinggal sama kakak ponaan. Oh, kalau hobi kakak, hobi? Kalau hobi saya membaca, bersepeda sama bermain badminton. Banyak ya? Iya. Riwayat sekolah kakak dari SD, SMP, dan sekarang di sekolah mana? Oke. Kasih tahu. Kalau udah SD, saya SD di SD Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Boleh tolong di like dan komen ya, warga SD. Halo. Kalau di SMP, kebetulan saya pondok, Kak. SMP-nya. pondok. Iya, Pondok Pesantren Mapaza. Wow. Tolong di like dan komen ya. Dan sekarang saya lagi melanjutkan jenjang menengah atas di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Kak Jimmy adalah salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Kak Jimmy juga terkenal di sekolah kami, yaitu di SMK 1, karena kemarin pas MPLS Kak Jimmy banyak adik-adik yang ngisi NGL ke akun NGL untuk Kak Jimmy. Banyak yang ngomong, "Kak, nanti ketemu ya di OSIS, di Pramuka, dan di LKS." Kalau untuk kegiatan sehari-hari kakak apa? Pasti banyak yang nanya nih. Kalau kegiatan sehari-hari sih seperti manusia biasanya ya. Bangun pagi, salat subuh pastinya kan, ya. salat subuh, persiapan mandi untuk sekolah. Kan OSIS juga kan kita kan. Ya, OSIS. Jadi kita harus datang pagi-pagi dong. Wih, tadi kakak datang jam berapa? Kalau kakak tadi datang jam 6:10 datang. Kalau aku tadi datang sekitar jam 5 lewat. Kakak lama. Iya, soalnya kesiangan tadi Kak. Kalau organisasi yang kakak ikuti apa aja? Di SMK. Di SMK ya. Kalau organisasi saya ikuti 4 organisasi dan 1 eskul. Apa aja? Jurnalistik, Jurnalistik, OSIS. Pramuka, LKS, sama eskulnya pencaksilat, Kak. Oh, masih pencaksilat. Masih. Hebat. Kalau prestasi, prestasi kakak yang pernah kakak capai di luar sekolah maupun di sekolah apa aja, Kak? Banyak nih. Spill dikit-dikit aja. Dikit-dikit ya. Iya. Kemarin saya pernah ikut LKS Kota dan kebetulan dapat terbaik 1 di LKS Kota. Wow, tuh tangan dulu. Kalau di sekolah, Ya. saya sering mendapatkan jabatan di organisasi gitu, Kak. Jabatan apa, Kak? Kalau di OSIS saya menjabat sebagai raja. Raja tuh ketua angkatan. Ya, ketua angkatan. Kebetulan di LKS Kota juga saya menjabat sebagai ketan, Kak. Wah, keren. Ketua LKS Kota Angkatan. Wah, tuh tangan dulu. Jadi kemarin pas di LKS Kota, saya kepilih menjadi ketua angkatan kan, Kak? Ya. Nah, di sana capek sekali, Kak. Untuk LKS kota kan masih ada LKS provinsi. Kakak Ya. masih mau melanjutkan LKS provinsi kah? Ya, kebetulan saya menjadi perwakilan Linggau nanti Wah. untuk ikut LKS provinsi. LKS provinsi rencananya mau di mana, Kak? Rencananya tuan rumahnya Lubuk Linggau. Ya. Pertama kali di Lubuk Linggau LKS provinsi. Kemarin di Kemarin Palembang. Kemarin Kak Pina ya yang Ya, ikut. Kak Rapina, Kak Hafizo, Ya. Kak Ade, Kak Deca. Hal yang paling berkesan ketika kakak dapat prestasi, apakah orang tua kakak kayak, wah, anakku Jimmy dapat prestasi, gimana, Kak? Biasa saja sih reaksinya. Soalnya dari SMP kan sudah banyak dapat prestasi cuma. Jadi ya coba. Oh, bah. Iya. Sama tos dulu. Jadi kalau untuk untuk SMP kan di pondok. Ya. Kalau Vio pernah dengar, kemarin Kak Jimmy pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, di pondok pernah menjadi ketua OSIS 2 kali. 2 kali? Ya, di pondok kan sistem ketua OSISnya 3. Oh, coba jelasin, Kak.
ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA, sama ketua OSIS umum, Kak. Oh. Nah, kebetulan Kak Jimmy Hebat. pernah mendapat ketua OSIS SMP sama ketua OSIS umum kemarin. Kan nanti bentar lagi bakalan ada pencalonan ketua OSIS. Kak Jimmy berminat nggak untuk mencalonkan diri? Oh, tentu dong. Kan kebetulan Kak Fiona juga wakilnya nanti. Terus apa kalau misalkan kakak kan mau menjabat sebagai ketua OSIS, kan saya juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Kakak akan menjalankan proker apa aja sih? Atau kayak proker itu akan berjalan atau tidak? Oke, yang pertama kita akan mengerjakan proker tahun-tahun lalu, Kak. Misalkan melanjutkan Bazar proker. Expo. Iya, Wah, itu keren sih, Bazar Expo. Iya. Kalau untuk kan kakak ikut 4 organisasi kan? Itu bagaimana cara membagi waktunya? Capek banget pasti. Pastinya dong capek banget. Tapi kalau kita niat, Ya. pasti mudah, ya, Kak. Asal kita niat aja. Misalnya kan hari ini ada tumburan eskulnya, Ya. OSIS sama pramuka. Nah, kita bisa bagi waktu. 2 jam di OSIS, 2 jam lagi di pramuka, kayak gitu, Kak. Terus terganggu nggak sama pelajaran yang ada di kelas? Kan kakak sering dispen dan kemarin juga ikut lomba PBB sama anak paskib, padahal bukan anak paskib. Terganggu nggak, Kak? Enggak, menurut saya. Kakak di kelas dapat ranking berapa? Kebetulan 4 besar sih. Wah, keren sih. Udah ikut banyak organisasi, punya banyak prestasi, di kelas juga ranking. Iya. Mas keren itu sih. Terus juga kalau misalkan kakak, kan kita pola pikir sepantaran kita kan beda-beda. Nah, kadangan saya pernah dengar kayak mereka tuh ngomong, apa sih ikut organisasi, ikut eskul, gak ada gunanya. Kalau menurut kakak tuh gimana sih itu? Menurut saya sih menghilangkan pola pikir yang kotor kayak gitu ya, Kak. Kita tuh jangan memandang organisasi dari sebelah mata, Kak. Kan mereka kan belum tahu manfaat ikut OSIS itu apa, ikut pramuka itu apa kan. Mereka hanya mandang, oh OSIS babu sekolah gitu kan. Soalnya kita kan sering kerjanya depan mereka yang nyapu-nyapu, ngangkat-ngangkat. Padahal itu digaji. Iya, Kak, digaji. Dapat duit. Dapat duit. Dan juga kita tuh bisa tahu bagaimana sih susunan meja rapat kayak gitu, susunan acara rapat. Kebetulan saya juga menjadi ketupel di perlombaan 17 Agustus ini. Oh, ketupel. Iya, jadi saya bisa belajar jadi pemimpin suatu acara kayak gitu kan, Kak. Itu bisa jadi contoh untuk depannya. Kalau Iya. kita mau bekerja, kita bisa mengatur itu ya, kayak. Iya, soalnya kita kan sudah terlatih dari organisasi. Dan kebetulan juga di SMK 1 ini memfasilitaskan organisasinya gitu, Kak. Difasilitasi gitu. Kayak podcast, Kak. Iya. Terus kemudian keuntungan kakak ikut organisasi atau eskul dan hal negatif yang Kak Jimmy dapatkan. Kalau keuntungan sih pastinya banyak prestasi ya. Iya. Banyak prestasi, banyak kawan. Kebetulan juga kan di bidang SMK ini kita kan mau lanjut ke jenjang lebih tinggi kan, kuliah. Nah, kita bisa masuk jalur undangan kayak gitu, Kak, dengan prestasi kita. Rencananya mau kuliah di mana, Kak? Rencananya sih UI, Kak. Wih. Iya. Tips mengatur waktu, tipsnya. Tips mengatur waktu, Iya. Kak. Mengatur waktu di bidang mana, Kak? Coba. Di bidang organisasi. Benar, organisasi. Iya. Kayak organisasi dan juga pelajaran. Oh, gitu, Kak. Iya, iya. Nah, misalnya kan kita dispen nih kan, Kak, OSIS kan. Nah, ada pelajaran yang ketinggalan di sekolah. Nah, kita bisa mencatat lagi, ngejar catatannya kayak gitu, Kak. Dan juga ngerjakan tugas-tugas kayak gitu di rumah. Itu kakak langsung buat kayak tabel untuk ngatur PR-nya atau gimana? Kalau aku gitu. Iya, kalau Kakak juga kayak gitu. Oh, hebat sih. Soalnya Biar lebih rapi ya, teratur. nggak terganggu, imbang-imbang. Iya. Kan banyak juga kan orang bilang kalau ikut organisasi banyak-banyak itu kan apa tuh? Pelajarannya terganggu gitu kan, nilainya turun gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Malah Sesuai seru. dengan diri kita sendiri. Iya. Impian dan cita-cita Kak Jimmy apa-apa? Kalau impian saya waktu kecil Banyak nih pasti. banyak. Kemarin mau Bentar, ku tebak pasti ada TNI. Kan pasti kan. Iya, pas kecil pernah mau jadi TNI. Kalau sekarang sih mau jadi orang yang lebih berguna gitu, Kak.
orang bagi nusa dan berguna. bangsa. Soalnya masih bingung cita-citanya dan impian. Ya gitu. makin lama makin bingung kayak. Iya. Aku dulu juga kayak mikir pengen jadi dokter, tapi gimana sih caranya biar bisa jadi dokter? Masuknya ke akuntansi. Kan Enggak. susah. Jadinya tuh gimana ya? Makin lama tuh makin hilang lah cita-cita waktu kecil gitu. Ya. Motivasi dari Kak Jimmy untuk teman-teman yang ikut organisasi dan yang tidak ikut organisasi. Motivasi Jimmy untuk kalau teman-teman yang ikut organisasi, tetap teruslah semangat. Jangan dengarkan kata orang ya Kak. Misalnya ngomong OSIS babu gitu kan, jangan didengari gitu. Dan untuk teman-teman yang tidak ikut organisasi, sayang banget kayak gitu loh Kak. Ya. Sayang banget 3 tahun sekolah tidak ikut organisasi itu sayang banget. Soalnya di organisasi kita bisa melatih public speaking, banyak teman, dan Kak, melatih cara kepemimpinan kayak gitu Kak. Berprestasi juga ya. Berprestasi itu utamanya. Kalau misalkan kan Kak Jimmy itu kan adalah salah satu kakak kelas yang diagung-agungkan oleh adik kelas. Caranya tuh gimana sih Kak? Pas MPLS juga banyak yang ngasih gift ke Kak Jimmy. Sesudah MPLS juga dikasih gift. Wah, hebat sih. Menurut saya sih nggak ada triknya ya. Spontan aja kayak gitu. Emang tebar pesona emang. Tidak lah Kak. Malah pas MPLS terima marah kakaknya. Oh iya, marah-marah. Iya. Sampai adik gugusmu cerita sama aku. Iya Kak? Iya. Sering marah-marah, terus sampai sekarang masih takut. Motos tuh kayak Ragu-ragu "Nggak jadilah, ya, takut. Kak Jimmy, takut. Kalau misalkan lagi organisasi yang diikutin tuh bukan yang lagi ngomong, tapi Kak Jimmy. Kenapa? Apa rahasianya? Nggak ada tuh Kak. Tipsnya. Spontan aja kayak gitu nah. Oh ya sudah. Kalau misalkan ya kayak Kakak punya impian lebih besar lagi ke SMK, Kakak tuh mau ngembangin apa sih Kak kalau di SMK? Di SMK ya, bukan di bidang di luar sekolah. Bukan di organisasi Kak? Di organisasi juga, kayak kan Kakak mau mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Ya, salah satunya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Coblos kita guys. Ya, coba kita ya guys. Bersama nomor 4, pilihan yang tepat. Sebenarnya bukan nomor 4 sih. Iya sih. Soalnya biar bagus aja. Bagus. Iya. Dan juga Kak Jimmy ingin ngejar jumum. Berusaha ngejar jumum kayak gitu. Oke, semangat. Aku juga. Kan di SMK ini kan per jurusnya ada jumum kan. Juara 1 umum per kelas gitu kan, per angkatan kayak gitu. Nah, saya tuh mau ngejarnya tuh Kak. Mau ambil jumum itu. Kan 4 nih kan, dikit lagi. Iya. Kemarin jumum tuh siapa tuh? Kalau jumum OTKP, Jumum 1. jumum satunya Mbak Pina. Mbak Pina. Oh iya. Tapi juga ada dari OSIS ya? Ada sih juga banyak. 2. Kak Depri sama Kak Mega ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Obrolan yang bisa kita ambil dari podcast Kojakito kali ini, yaitu kita harus memanage waktu. Kayak Kak Jimmy yang bisa mengimbangkan di mana organisasi, eskul dan juga pelajaran yang ada di kelas. Terus juga motivasi dari Kak Jimmy, jangan pernah dengerin omongan-omongan orang yang negatif, tapi dengerin omongan yang positif. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami obrolkan. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.